Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, selamat pagi. Kita ketemu lagi untuk pembelajaran jarak jauh. Bagaimana anak-anak? Sehat semua tuh ya? Karena kita kalau sehat, kita akan lebih enak belajar ya. Tapi kalau kita sakit, semua aktivitas akan terganggu. Kemarin kita sudah mempelajari dimensi 3 anak-anak sekalian. Jarak titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu Anda perhatikan yang kita jelaskan pada siang hari ini. Pagi hari ini adalah jarak 2 garis pada dimensi 3, kemudian juga jarak garis dengan bidang, yang ketiga adalah jarak 2 bidang. Nanti pada dimensi 3. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan bahas satu persatu anak-anak. Jadi kita bahas pertama adalah yang jarak 2 garis dulu, sehingga kita nanti akan lebih berpikirnya lebih runtut. Kalau kita nanti bersama-sama nanti kita repot juga. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini yang kita harapkan dari kamu sekalian nanti bisa menentukan yang pertama adalah jarak 2 garis di dalam bangun ruang. Itu yang harus Anda ketahui nanti di akhir pembelajaran. Yang kedua adalah untuk menentukan jarak antara garis dengan bidang juga pada bangun ruang. Yang ketiga adalah jarak antara 2 bidang pada bangun ruang. Itu 3 hal yang perlu Anda ketahui nanti di akhir pembelajaran kita. Kalau Anda tidak bisa menentukan ketiga itu berarti pembelajaran belum berhasil. Mari kita mulai dari yang pertama. Adalah jarak 2 garis. Jarak 2 garis, saudara. Untuk jarak 2 garis yang pertama ada 2 garis yang berpotongan. Itu kita tidak usah kita pelajari. Karena apa? Jaraknya jelas itu 0. Kita tidak usah mempelajari jarak yang 2 garis yang berpotongan. Tapi yang kita pelajari nanti adalah jarak 2 garis yang sejajar. Yang pertama sejajar. Kemudian yang kedua adalah yang bersilangan tegak lurus. Yang ketiga adalah bersilangan tapi tidak tegak lurus. Itu yang akan Anda pelajari pada jarak antara 2 garis. Kita bahas materi yang pertama adalah jarak 2 garis yang sejajar dalam dimensi 3. Seperti perhatikan contoh gambar seperti ini. Jadi ada 2 garis, yaitu 2 garis L, dari G dan garis L. Ini 2 garis sejajar. Bagaimana kita menentukan jaraknya ini? Langkahnya adalah sebagai berikut. Buat bidang W ini, jadi bidang W, ya. Yang mana bidang W ini harus tegak lurus dengan kedua garis itu. Jadi juga tegak lurus dengan G, juga dengan L juga sama. Jadi kemudian setelah kita buat bidang W, maka kedua garis itu akan terpotong oleh bidang W. Untuk G, untuk G ini ya, untuk G ini terpotong di titik P, sedangkan Q untuk yang L. Maka untuk jarak antara G dengan L ini bisa diwakili oleh jarak antara titik P dengan titik Q atau PQ seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk jarak yang 2 garis yang sejajar, maka langkahnya diingat-ingat. Buat bidang yang tegak lurus dengan keduanya, kemudian cari titik potongnya. Dari kedua titik potong itulah yang mewakili jarak kedua garis itu. Untuk jelasnya mari kita lihat contoh satu ya. Ini ada kubus ABCD FGH seperti biasa ya. Jadi ini ya ABCD FGH. Jadi dasarnya adalah ABCD, atasnya adalah EFGH. Untuk rusuknya panjangnya adalah 4 cm anak-anak, 4 cm. Tentukan jarak BC dan AD. BC
BC bawah ya, BC bawah, BC sama AD. Nah, itu yang bawah ini ya, yang bawah. Nah, kemudian dari dua garis itu langkah tepat tadi kemarin tuh, ada yang tadi saya jelaskan tadi ini. Buat bidang yang tegak lurus dengan kedua garis itu. Bidang itu adalah bidang ABFE. Jadi AB, AB, nah, keluar FE. Nah, di depan itu ya. Nah, dari bidang ABFE ini akan memotong garis AD di titik A, kemudian memotong garis BC di titik B, nah, sehingga jarak antara garis AD sama BC ini bisa diwakili oleh garis AB yang tentunya panjangnya adalah 4 cm. Untuk contoh yang kedua, ini yang sederhana dulu. Ini adalah kubus yang sama, pada kubus yang sama ya, jadi kubus yang sama, tapi yang kita cari adalah jarak antara BC sama EH. BC sama EH ini juga sejajar, anak. BC sama EH. Kemudian kita buat cari bidang yang memotong tegak lurus dengan kedua garis itu. Nah, ini maka yang bidangnya adalah A, B, A ya, terus B, E, AB, F, FE, ABFE. Sehingga dari ABFE ini memotong garis BC di B, kemudian memotong EH di E, sehingga panjangnya atau jaraknya BC dengan EH ini diwakili oleh garis BE anak-anak BE. Jadi BE itu sebagai diagonal bidang yang tentunya panjangnya lebih pas atau istimewa, yaitu kalau rusuknya 4 berarti panjangnya adalah 4/2. Itu kan. Kemudian mari kita lanjutkan contoh yang ketiga. Nah, ini agak sudah agak sudah agak gambarnya agak ini panjangnya BG sama AH. BG sama AH. Nah, BG dari BG sama AH. BG sama AH ya. AH. Jadi AH. Kita buat bidang yang tegak lurus dengan BG dan AH. Bidang itu adalah bidang CDEF. Nah, dari bidang CDEF ini memotong BG, kita misalkan diberi nama P-nya, kemudian untuk titik potong dengan garis AH kita beri nama Q, maka jarak antara BG sama AH ini bisa diwakili oleh ruas garis PQ. Tentunya ruas PQ sejajar dengan AB, maka panjangnya adalah 4 cm. Ini contoh yang ketiga. Kemudian kita bisa kalau ada buku lain anak-anak sekalian, yang mana buku lain ini kadang-kadang pembahasannya tidak memakai bidang itu langsung. Pada prinsipnya adalah jarak dua garis itu adalah buat garis yang tegak lurus dengan kedua garis itu. Yang prinsipnya itu. Berarti ada kalau garis L sama G, jarak keduanya itu bisa diwakili satu garis yang tegak lurus dengan L dan tegak lurus dengan G. Maka contoh berikut ini yang kita tidak memakai bidang. Nah, sebenarnya kita bisa membuat bidang, tapi kita tidak usah memakai bidang. Contohnya adalah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm ya, panjang rusuk 6 cm. Kemudian titik P-nya
P-nya adalah P-nya, jadi P bawahnya ya. P adalah perpotongan dari diagonal sisi pada alasnya, titik P. Kemudian yang Q-nya, yang atasnya ya, yang atas ini adalah perpotongan diagonal sisi pada bidang atas atau tutup. Berapa jaraknya? PE sama CQ. PE sama CQ. PE sama CQ. Ini istimewa sekali anak-anak sekalian. Kita tidak perlu menghitung yang terlalu detail karena, tapi kalau kita bisa dengan Pythagoras bisa, tapi ini istimewa sekali di mana kedua garis itu membagi diagonal ruang AG. Nah, diagonal AG itu ya, dari diagonal AG ini menjadi 3 bagian yang sama panjang. Nah, kita tahu bahwa kalau diagonal ruang itu panjangnya adalah rusuk akar 3. Kalau di sini rusuknya 6 berarti 6 akar 3. Sehingga dengan mudah kita bisa menentukan jarak antara garis PE dengan CQ adalah sepertiga dari 6 akar 3, yaitu 2 akar 3. Ini adalah kita bahas tentang 2 garis yang sejajar. Demikian ya. Kita lanjutkan dengan yang kedua, anak sekalian. Jadi kalau kita tadi sudah yang jajar, sekarang yang bersilangan. Tapi kita bedakan bersilangan tegak lurus dan bersilangan yang tidak tegak lurus. Nah, ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi titik garis L, jadi garis L ini ya, garis L sama garis G. Garis L sama garis G ini adalah 2 garis yang bersilangan tapi tegak lurus. Nanti akan lebih mudahnya atau enaknya nanti kalau kita praktekkan pada bangun ruang. Ini sementara gambar seperti itu, tapi yang jelas ini menggambarkan garis L dan G adalah saling tegak lurus. Bagaimana kita menentukan jarak antara 2 garis yang saling tegak lurus yang bersilangan ini? Nah, caranya adalah buat bidang yang memuat G, sekali lagi, buat bidang yang memuat G dan tegak lurus dengan L. Tegak lurus dengan L ini. Nah, jadi memuat G dan tegak lurus dengan L. Nah, kemudian jarak antara G dengan L itu diwakili oleh titik perpotongan L pada bidang B dengan G atau jarak titik P dengan garis G. Ini adalah mewakili jarak antara garis L dengan G untuk 2 garis yang saling bersilangan tegak lurus. Untuk jelasnya mari kita lihat contoh soalnya. Nah, yang sederhana dulu ya. Nah, jadi ini kubus ABCDFG dengan panjang rusuk 6 cm ya. Kita panjang rusuknya 6 cm. Kemudian ditanya panjangnya jarak antara AB yang alas ini ya, yang B yang alas, sekali lagi yang alas, dengan CF. Nah, dengan CF. Ini 2 garis yang bersilangan tapi tegak lurus. Nah, seperti tadi langkahnya, kita buat bidang yang memuat CF, yang tegak lurus dengan AB. Nah, bidang itu adalah BCGF. BCGF ini tegak lurus dengan AB. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jaraknya. Di mana jaraknya antara AB dengan CF? Nah, seperti tadi bahwa kita cari tembus titik potongnya antara garis AB dengan bidang BCGF, itu adalah titik B. Nah, sehingga jaraknya adalah bisa diwakili oleh titik B terhadap garis CF. Nah, ini tentunya kita bisa, karena ini kubus, maka panjangnya adalah setengah dari BG, setengah BG. Ya, kita lanjutkan contoh untuk 2 garis yang saling bersilangan ini. Perlu saya sampaikan apa sebenarnya yang bersilangan, bagaimana, apa cirinya 2 garis bersilangan itu yang bagaimana. Jadi 2 garis bersilangan itu adalah 2 garis yang tidak satu bidang atau tidak sebidang, maka itu namanya bersilangan ya. Tapi kalau satu bidang itu bisa namanya itu perpotongan ataupun bisa sejajar. Tapi kalau tidak sebidang itu berarti bersilangan. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas
bersilangan yang tegak lurus. Jadi nanti akan ada yang tidak tegak lurus. Contohnya adalah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan panjang garis AB, jadi panjang garis AB ini ya, AB ya, AB ini dengan CF. Nah, CF ya. Nah, ya, jadi langkahnya adalah kita buat bidang yang memuat CF tadi nih ya, yang memuat CF tadi ini. Yaitu kita buat bidangnya adalah apa namanya? B ya, B ya, B. Jadi B-nya mana B ya? B, C, atas, G, F. Nah, ini ada bidangnya ini ya. Nah, bidang BCGF ini adalah tegak lurus dengan garis AB. Nah, garis AB tahu tuh ya? Garis AB tadi ini, garis yang bawah ini tadi ini. Nah, kemudian mana jarak antara AB dengan CF tadi ini? Nah, adalah tentukan perpotongan adalah bidang BCGF tadi dengan AB. Nah, ini potongannya adalah di titik B ini ya, titik B-nya ini. Nah, ya tahu perpotongan di sini. Berarti jaraknya antara AB dengan CF itu bisa dibagi dengan B ini ke P ini lah, ke P ini. Ini dua ini sebagai perwakilan atau yang mewakili panjangnya AB dengan CF. Nah, ya, itu jarak antara AB dengan CF. Kita tahu bahwa BP tadi ini adalah separuhnya dari AG, dan AG ini adalah diagonal sisi. Tentunya panjangnya akan kita istimewa, yaitu kalau rusuknya 6 berarti 6 akar 3, sehingga panjangnya jarak antara AB, jadi antara AB tadi ini yang bawah ini dengan CF tadi ini, CF ini ya, itu adalah diwakili oleh BP, jaraknya adalah setengah dari 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Ini adalah panjangnya atau jarakan antara AB dengan CF. Ini contoh yang kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan bahas contoh berikutnya. Ini tolong ini diperhatikan benar karena ini hitung-hitungannya mungkin agak rumit sedikit ya. Jadi saya akan pelan-pelan untuk menerangkan ini supaya Anda sekalian bisa paham benar. Sebuah kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 12 cm. Tentukan panjang BG. Nah, BG anak-anak BG. Jadi BG. Nah, BG ya. Mana BG? B ya, BG. Ya, ini BG ini ya. Ini adalah diagonal sisi. Kemudian dengan C, nah, CE mendur ya, Rono ya mendur. Nah, CE sana ya, nah, CE. Nah, jadi ini ya, tadi diagonal BG dengan diagonal sisi BG dengan diagonal ruang CE atau EC ini ya. Nah, bagaimana kita menentukan jarak garis BG tadi dengan EC atau CE ini? Seperti yang sudah saya terangkan tadi ini, kita buat langkah pertama adalah kita buat bidang yang memuat salah satu dari rusuk tadi ini. Kita misalkan yang kita buat garisnya garis BG ini ya, kita buat bidangnya. Maka bidang BG ini akan kita buat menjadi bidang BGD ya, BGD. Nah, di bawah nih ya, BGD ini. Ini tentunya bidang ini mesti tegak lurus dengan CE, tegak lurus dengan CE tadi ini. Jadi tegak lurus dengan
CE. Nah, ya, kalau dengan CE yang atas tadi ini, CE tadi ini diagonal ini. Nah, jadi ini langkah pertamanya. Nah, kemudian langkah berikutnya dari bidang BGD tadi ini kita tentukan perpotongan antara BDG ini dengan rusuk garis CE, anak-anak sekalian. Nah, tentunya di sini kita misalkan panjang titik tembusnya atau perpotongannya di titik P, anak-anak sekalian ya, titik P ya. Jadi perpotongan adalah dari bidang BGD tadi ini dengan rusuk atau dengan apa namanya itu garis CE ini menembus di titik P. Nah, sehingga jarak antara BG dengan CE, nah, BG dengan CE tadi ini anak-anak sekalian bisa diwakili oleh garis dari sekali lagi potok ditembus tadi nih P ya, P tadi ini ya, P ini, nah, P tadi jelas ya, dengan garis BG ya, dengan BG ya. Jadi nah, dia tembusnya kan G itu ya, tahu tak ya. Nah, dari G titik P ini kita apa itu, kita buat garis yang melalui P ini tegak lurus dengan garis BG. Nah, misalkan titiknya kita ambil titik Q. Nah, jadi jarak antara BG dengan EC tadi ini bisa diwakili oleh ruas garis PQ. Nah, seperti gambar sebelah ini. Nah, ini sebelah ini. Jadi ini sebelah ini. Jadi PQ ini adalah nanti kita akan kita cari nanti ya, PQ ini. Bagaimana langkah-langkah kita mencari panjangnya PQ ini, anak-anak sekalian? Nah, kita sekarang fokus pada gambar yang segitiga ini. Nah, tadi kita kan mau mencari panjangnya PQ, anak-anak sekalian. Jadi kita lihat segitiga ini ya. Jadi kita harus tahu apa namanya itu masing-masing sisinya panjangnya ini. Jadi NB harus tahu. Kemudian yang atas ke atas sampai G, nah, juga harus tahu. Kita akan mencari panjangnya dari P ke Q ini, ya, nak. Nah, kita akan menentukan panjangnya PQ, anak-anak sekalian. Jadi fokusnya kita itu jarak antara tadi ini ya, BG dengan CE tadi ini ya, CE tadi ini adalah diwakili oleh garis PQ, anak-anak. Ngerti PQ itu ya? Nah, jelas ini. Jadi kita bisa dianukan di segitiga ini. Kita gambar seperti ini ya. Kemudian kita nyari, untuk mencari PQ ini yang pertama kita cari panjangnya GN dulu ya. N di mana N itu adalah pertemuan diagonal dari BD sama AC. Nah, BD sama AC ya. Jadi dari panjangnya, bagaimana panjang untuk menentukan panjangnya GN ini? Nah, GN ini ya. GN ini ya. Ini pada segitiga GNC ya. Jadi GNC ini adalah segitiga siku-siku di C. Nah, untuk menentukan GN-nya adalah GN sama dengan akar dari CN kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Nah, di mana adalah CN adalah separohnya dari AC. Nah, AC tadi ini diagonal sisi itu ya, panjangnya 12 akar 2, berarti CN-nya adalah 6 akar 2 ini. 6 akar 2. Kemudian untuk CG adalah rusuknya, berarti 12 kuadrat. Nah, dari situ maka hasilnya adalah 6 akar 2, 6 akar 6. Ini adalah panjang dari GN, anak sekalian. GN. Kemudian kita akan mencari PC. Kenapa harus kita cari PC? Karena kita akan mencari nilai dari GP. Nah, PC ini kita cari karena kita mau mencari nilai dari GP ini ya. Nah, GP-nya nanti ini ya yang mau dicari.
sehingga kita lewatnya lewat dari segitiga G, ya, dari G, P, GCP, nah, ya, dimana GCP ini adalah segitiga siku-siku di P, anak-anak sekalian, siku-siku di P. Nah, ya. Nah, jadi sehingga CP, nah CP ini dari CP ini, anak CP ini adalah apa namanya itu? CP ini tegak lurus dengan GN. Bagaimana nyarinya ini? Kita lewatkan dengan lewat luas. Jadi luas. Cari luasnya dulu, luas dari GNC. Nah, GNC anak-anak sekalian ya. GNC di mana luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah NC ini, tingginya adalah CG ini. Nah, kemudian kita sebenarnya juga boleh mencari luas itu tadi dengan yang sebagai tingginya adalah CP. Nah, kalau CP-nya alasnya tingginya berarti alasnya adalah GN. Nah, sama itu juga mencari luas. Namun yang kita tahu bahwa panjangnya NC ini, ENC ini ya, NC ini tahu dan CG juga tahu, ya, sehingga kita bisa pertama kali lewatnya adalah setengah alas kali tinggi, yaitu setengah. Jadi ini ya, jadi setengah, nah, bawahnya ini setengah NC kali CG, NC kali CG. Juga sama nilainya nanti dengan setengah GN kali PC seperti tadi ini ya. Nah, setengah dengan setengah bisa disederhanakan sehingga tinggal nilainya adalah NC kali CG sama dengan GN kali PC. Untuk NC adalah tahu tuh NC separuhnya dari AC. Berarti kalau AC-nya 12/2, maka nilai NC-nya adalah 6/2. CG-nya adalah 12. GN-nya yang kita tadi ini, yang kita sudah tahu tadi ini. Nah, 6/6 tadi ini. Sedangkan PC-nya yang mau kita cari. Nah, dengan perkalian silang, nah, akhirnya ketemu PC-nya adalah 4/3 ini, anak sekalian. Ya, kita sekarang tahu panjangnya PC, kita tahu panjang PC. Nah, untuk apa menentukan panjangnya PC ini? Nah, PC ini untuk apa? Untuk membantu nanti untuk menentukan panjang dari GP. Nah, GP ini kita pakai nanti di sini nih. Nah, GP ini karena kita nanti yang dipakai adalah G, ya G turun ya, P terus N ini ya. Nah, kita lanjutkan anak sekalian. Tadi kita sudah tahu panjangnya PC tadi anak sekalian. Jadi kita sekarang melihat segitiga. Nah, perhatikan segitiga yang gambar utama ya. Nah, jadi GCP. GCP. Nah, GCP ini ada segitiga siku-siku anak-anak sekalian. Nah, siku-siku di titik P ini. Nah, ya. Kita tahu PC-nya sudah tahu, CG-nya tahu, apa namanya itu? CG-nya tahu, sehingga nanti GP juga tahu. Cara bagaimana? Bahwa dari segitiga GPC ini, karena tadi ini apa namanya, sisi sikusinya di P, berarti sisi miringnya adalah yang di depannya. Depannya mana? Nah, ini CG ini. Nah, sehingga nilainya nanti GP tadi ini adalah 12 atau GC kuadrat, akar dari GC kuadrat dikurangi dari CP kuadrat, atau 12 akar dari 12 kuadrat dikurangi 4/3 kuadrat, hasilnya adalah Anda tahu seperti ini ya, 4/6. Ini adalah nilai daripada GC. Sekarang kita tahu ini GC nya nilainya sudah tahu, GP sudah tahu, GP sudah tahu. Jadi ini tadi ini kita baru kita cari ini 4/6 ini. Sekarang kita mencari ini PQ ini. Nah, PQ ini. Kalau biasanya kita menggunakan luasan ya, tapi untuk saat ini kita tidak bisa menggunakan luasan karena
PQ ini bukan tinggi, PQ bukan tinggi. Nah, sehingga kita menggunakan istilah lain atau apa namanya itu, kekongruenan dari suatu segitiga. Dua segitiga sekarang kongruen. Apa dua segitiga kongruen itu? Dua segitiga yang setiap sudutnya sama besarnya, kemudian sisi yang sebanding juga sama. Nah, kita gunakan ini pelajaran SMP dulu. Kalau lupa ya ini nanti kita ulang lagi. Ya, jadi segitiga G P P PQ, nah, ini kongruen dengan segitiga G N B. Nah, ya. Jadi ini kongruenan, sama sebangun atau sebangun ya. Nah, jadi bagaimana kesebangunan ini? Sudutnya sama, jelas ini sudah sama, ini berimpit, ini sama-sama ini siku-siku, juga siku-siku, ini juga siku-siku. Ini dari sudut B sama dengan sudut P ini ya. Nah, dengan perbandingan sisi, maka sisi PQ ini, dari PQ ini, dari PQ dibanding dengan, jadi PQ ini kan segitiga pada GPQ, kemudian dibanding dengan yang sebanding dengan PQ pada segitiga GNB, yaitu adalah NB ini. Nah, jadi PQ dibanding dengan NB, nah, sebanding akan sama nilainya dengan yang tadi kita tahu GP, sudah tahu ya GP-nya tadi. Nah, GP ini kan di depan sudut siku-siku ini. Nah, sudut siku-siku ini di depan, ya, maka nanti yang perbandingannya juga yang depan sudut siku-siku pada GNP. Nah, di sini berarti nanti GP dibanding dengan GB. Nah, karena sama-sama di depan sudut siku atau sama-sama sisi miringnya. Nah, kemudian kita isikan PQ-nya, kita isikan karena PQ belum tahu yang mau kita cari dibanding NB. NB-nya sudah tahu, kita hitung tadi 6/2. Jadi NB tadi kan setengah dari BD toh ya, itu 6/2. Kemudian untuk GP-nya yang tadi kita cari tadi ini 4/6, sedangkan GB itu adalah rusuknya. GB itu kan GB itu bukan rusuk ya, GB itu diagonal sisi. GB itu dari sisi, sekian 12/2 ini ya. Dengan perkalian silang ini disederhanakan, dari yang bawah ini 6/2, ini 12/2 disederhanakan, ini menjadi 1, yang bawah 1, yang ini menjadi 2. Nah, dengan perkalian silang PQ kali 2 sama dengan 1 ini kali 4/6. Sehingga atau langsung nggak apa-apa, langsung PQ dibagi 1 kan PQ juga. Nah, 4/6 dibagi 2 berarti 2/6. Sehingga panjang atau jarak dari kembali ke BG ini, jadi panjang BG ini dengan CE ini adalah 2/6. Ini anak-anak sekalian, jadi ya mohon maaf ini agak nanti diulang-ulang anak-anak. Jadi dengan saya tampilkan nanti diulang-ulang sehingga nanti Anda akan lebih paham lagi ya. Kemudian kita sudah masuk pada yang tadi rusuk yang tegak lurus. Sekarang kita masuk yang ya ini agak lebih lagi perhitungannya, tapi yang jelas kita ambil contoh yang sederhana saja ya. Kita jarak 2 garis yang bersilangan tapi tidak tegak lurus. Nah, tadi kan tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus buat bidang yang salah satu garisnya yang tegak lurus dengan garis lain. Tapi untuk saat ini tidak demikian anak sekalian. Nah, mari kita lanjutkan dengan bagaimana mencari 2 garis bersilangan tetapi tidak tegak lurus pada dimensi 3. Langkah-langkahnya sebagai berikut anak sekalian. Dari ini ada, perhatikan gambarnya ini, ada apa namanya itu? Ada garis G ya, garis G ini dengan garis L. Nah, jadi L ini yang di sini, G-nya yang ini G-nya ya. Nah, ini bersilangan tapi tidak tegak lurus. Bagaimana cara menentukannya? Pertama adalah buat bidang W ini yang memuat G ini.
yang sejajar dengan L. Jadi kalau di ini tegak lurus sekarang sejajar, Mas kalian. Sehingga kalau sudah tahu sejajar ini, maka terus ambil titik sembarang pada L, sembarang titik misalnya P. Maka jarak antara L dengan garis G ini bisa diwakili oleh titik P ke bidang W ini. Jadi sekali lagi, dari G ke L ini bisa diwakili oleh jarak dari titik P ini kepada bidang W ini, anak sekalian. Nah, ini jadi kalau tadi ini tegak lurus, ini sekarang sejajar, bisa diwakili. Kenapa kok ini? Karena ini G ini sudah masuk pada bidang W, jadi ini sudah di bidang ini, sehingga sama saja. Untuk jelasnya mari kita lihat contoh soalnya, anak sekalian. Nah, kita lanjutkan dengan contoh soalnya, anak sekalian. Nah, ini kalau Anda melihat gambar ini jangan terus waduh wangel, coba pelan-pelan saja. Ada kubus ABCD FGH ini tadi ini ya, ada kubus ABCD FGH ini. Kadang-kadang tapi anak-anak gambarnya salah itu, sehingga anak-anak kadang-kadang terus akhirnya nggak bisa mengerjakan. Jadi gambar kubus ABCD FGH ini perhatikan anak ya, yang alasnya urut, jadi mulai dari A-nya, jadi A, teruskan terus B, terus C, jadi C ya, terus D, jadi terus D ini ya. Urut begini, jangan ada kemarin saya lihat itu ada A, B-nya di belakang, terus C-nya di pojokan, selang-selang akhirnya tidak bisa menyelesaikan. Kemudian yang atas, jadi mulai dari E, jadi dari A, tadi A-nya mulai dari A, maka E-nya juga lurusnya. Nah, jadi E, F, G, H, E, F, ya, G, H, ya. Jadi ini gambar harus benar. Kalau Anda gambarnya salah, ya nggak bisa mengerjakan. Ya. Jadi sekali lagi A, B, C, D, F, G, yang depan itu mesti yang alasnya, yang belakang mesti yang atapnya atau tutupnya. Itu urut berlawanan dengan jarum jam. Ya. Mari kita lanjutkan. Jadi ada kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm. Kita mau menentukan jarak antara BD. Nah, ini BD ini ya. BD ini dengan CH. Nah, CH. Anda tahu ya, CH adalah diagonal sisi pada bidang BCD GH. Nah, seperti tadi ini kita buat bidang yang melalui salah satu garisnya. Kita buat garisnya adalah garis CH. Jadi dari CH ini kita buat bidang yang sejajar dengan BD, maka kita buat bidangnya adalah HFC segitiga ini, anak sekalian. Nah, kemudian setelah kita buat seperti ini, seperti tadi ini bahwa jaraknya BD ya, BD ini dengan CH tadi ini bisa diwakili oleh salah satu titik pada BD. Nah, ini kebetulan nih karena ini istimewa, maka kita ambil di tengahnya ini. Nah, sama seperti tadi titik P kepada garis ini kaki ini, jadi pada bidang CHF ini. Nah, jadi sekali lagi jarak antara BD dengan BD ini dengan CH ini bisa diwakili oleh titik dari titik P ini kepada bidang CHF, atau di sini adalah tengah-tengah di sini nih, atau PQ ini. Nah, ini kita arahnya nanti ke sana. Bagaimana hitung-hitungannya? Nah, mari kita perhatikan pada segitiga CGM, perhatikan CGM itu berapa anak? Segitiga siku-siku di mana? Siku di titik G ini, anak sekalian. Sehingga berlaku Pitagoras, di mana CM kuadrat atau CM sama dengan akar dari
GC kuadrat ditambah dengan GM kuadrat, ya. Nah, kemudian GC-nya berapa? GC-nya adalah rusuknya, berarti GC-nya adalah 6 cm. Kemudian berapa GM-nya? GM-nya adalah separuh dari GE. GE adalah diagonal sisi, berarti kalau separuhnya berarti separuh dari 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Kita kuadratkan, kemudian hasilnya adalah 3 akar 6. Ini adalah panjang dari CM, teman-teman sekalian, CM. Kemudian kita CM, kita akan mencari panjangnya PQ, teman-teman ya, PQ ya. Jadi PQ kita sudah tahu, CM-nya saya tahu. Nah, MP sudah tahu enggak nih? MP sudah tahu. Karena apa? MP sama dengan panjang rusuk, yaitu 6. Sedangkan PC tahu enggak PC? PC tahu. Karena PC adalah separuhnya dari AC. Nah, ini PC adalah separuhnya dari AC ini. Nah, sama dengan AC-nya adalah 6, AC-nya 6 akar 2, berarti setengahnya 6 akar 2 berapa? 3 akar 2. Nah, PM-nya sudah 6 tadi ini, ya. Kemudian kita perhatikan segitiga ini, MPC anak sekalian. MPC ini MPC ya, dari MPC segitiga siku-siku di P, berarti luasnya bisa dicari, yaitu setengah alas kali tingginya MP, alasnya adalah PC ini, ya. Nah, demikian juga ini bisa juga lewat luas, tapi PQ-nya ini sebagai tingginya, nah, karena tegak lurus tadi ini. Nah, sehingga bisa dengan menggunakan luas MC ini sebagai alasnya, PQ ini sebagai tingginya. Nah, kita masukkan di sini. Kalau segitiganya CPM menggunakan alasnya PC, berarti setengah PC kali PM. Kalau kita menggunakan tingginya adalah PQ, maka akan setengah CM kali PQ. Nah, jadi perhatikan segitiga CPM tadi ini, kita bisa menggunakan rumus luas di mana PC-nya sebagai alasnya, PM sebagai tingginya, setengah PC kali PM sama dengan setengah kalau alasnya CM, maka tingginya PQ. Kita masukkan bilangannya PC kali PM, CM kali PQ, CM kali PQ. Nah, ini 3 akar 2 kali 6 ya, 3 akar 2 kali 6 sama dengan 3 akar 6 kali PQ. Nah, ini disederhanakan anak sekalian. Ini 3 akar 2, di sini 3 akar 6. Perhatikan, sebenarnya 6 ini kan juga bisa dikalikan akar 2 kali akar 3, kan begitu. Nah, sehingga 3 akar 6 ini bisa ditulis 3 akar 2 kali akar 3. Nah, sehingga 3 akar 2 nya hilang, menjadi tinggal akar 3 saja. Sehingga PG nya adalah 6 per akar 3. Nah, dengan merasionalkan penyebut, akhirnya ketemu 2 akar 3. Jadi jarak antara garis BD, nah, BD ini ya, BD ini dengan CH nilainya adalah 2 akar 3 yang pembahasannya seperti tadi ini. Demikian ini untuk contoh ini. Kemudian kita lanjutkan dengan, nanti contohnya satu saja anak sekalian. Nanti kalau banyak nanti kamu nambah bingung. Nah, sekarang kita masuk yang baru tadi. Jadi sekali lagi tadi ini adalah dua garis yang saya ulang lagi tadi ya, garis yang berpotongan berarti panjangnya jaraknya adalah 0, garis yang sejajar seperti tadi yang kita bahas tadi. Kemudian yang kedua adalah garis yang garis yang bersilangan tegak lurus, sudah kita bahas. Kemudian bersilangan yang
tidak tegak lurus sudah kita bahas. Kita lanjutkan dengan jarak antara garis, jarak antara garis ini, garis dengan bidang. Jadi kalau tadi garis dengan garis, sekarang garis dengan bidang. Perhatikan ini garisnya adalah garis G ini anak-anak sekalian. Garis G ini, kemudian bidangnya adalah bidang W ini. Bagaimana kita menentukan jarak antara garis G tadi ini dengan bidang W ini? Langkah-langkahnya adalah buat bidang yang melalui G, bidang melalui G, melalui G ini ya, yang tegak lurus dengan bidang W. Jadi misalnya bidang yang kita buat yang melalui G ini adalah bidang V ini, bidang V ini anak sekalian. Jadi bidang V ini adalah bidang yang melalui G ini dan tegak lurus dengan bidang W ini. Sehingga dari bidang V dan bidang W ini maka akan berpotongan pada garis L ini, garis L ini anak sekalian. Sehingga jarak antara G dengan bidang W ini bisa diwakili oleh jarak antara garis G ini dengan garis L. Kalau perpotongannya kita buat ini di P, di sini G, maka jarak antara bidang W dengan garis G ini bisa diwakili oleh ruas garis PQ ini anak-anak sekalian. Untuk jelasnya mari kita masuk pada contoh soalnya anak sekalian. Contoh soalnya sederhana saja dulu, nanti kalau kan repot ya, sederhana. Jadi kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 5 seperti pada gambar ini. Tentukan BC ini anak sekalian, BC dengan bidang ADHE. Langkah tadi kita buat garis bidang, kita buat bidang yang melalui BC, jadi melalui BC ini. Yang tegak lurus dengan ADHE. Bidang mana itu? Ya bidangnya adalah ya ini, yang tegak lurus dengan, yang melalui BC tegak lurus dengan ADHE ini ya bidang ABCD ini. Kalau sudah, sekarang langkah berikutnya pertemuan atau perpotongan antara ADHE dengan ABCD. Ini adalah garis AD ini. AD mana? Ya, A ini D, AD, AD ini ya. AD. Sehingga jarak antara BC ini dengan bidang ADHE bisa diwakili oleh ruas garis AB atau panjangnya 5 cm. Ini contoh yang sederhana sekali ini ya. Kita masuk pada contoh yang kedua. Kita juga yang sederhana juga ya. Titik P terletak pada FG di tengah-tengah AG. Jadi titik P, ya, titik P ini ya, ada. Jadi titik P-nya, PP-nya ini ya, P-nya ini tengah-tengah dari FG pada kubus ABCD FGH. Ya, yang panjang rusuknya adalah 3 cm ini. Tentukan jarak BP ini. BP ini ya, dengan bidang AD, ADH. Bidang ini ketiga ini ya. Seperti tadi ini langkahnya, kita buat garis, kita buat bidang yang melalui BP ini ya, BP ini. BP ini ya. Yang tegak lurus dengan bidang ADH.
Bidangnya adalah A, B, P, Q ini. Ya, jadi bidang A, B, P, Q ini adalah tegak lurus dengan bidang ADH. Nah, pertemuan antara bidang AB, ABP, Q dengan ADH ini bertemunya di titik A. Nah, sehingga panjang atau jarak dari BP, nah, BP ini ke bidang ADH bisa diwakili oleh panjang dari B ke A, atau panjanglah 3 cm. Ini contoh yang kedua sekalian. Terima kasih. Nanti lanjutkan untuk materi ini adalah tadi barusan kita dua garis dengan bidang, sekarang terakhir adalah jarak antara dua bidang pada dimensi 3. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menentukan jarak dua bidang pada dimensi 3 ini? Kita misalkan perhatikan gambarnya, ada dua bidang V, nah bidang V ini, dan juga bidang U. Bagaimana menentukan jarak V dan U ini? Langkahnya adalah kita buat bidang W ini yang tegak lurus dengan V, juga tegak lurus dengan U. Itu ya. Kemudian dari bidang W ini kita lihat akan memotong bidang V di H ini, garis H ini, ya toh? Kemudian memotong di U pada garis G ini. Maka jarak V ke U ini bisa diwakili jarak antara garis H dengan garis G. Kemudian kita sederhana lagi pada titik G, nah garis G dan H ini kita cari jaraknya. Seperti pelajaran sudah ada dua garis, bagaimana menentukan jaraknya? Ambil garis yang menghubungkan dari G dengan L ini, G dengan H ini yang saling tegak lurus. Kita ambil titik G nya di titik P, pada garis H nya titik G. Maka PQ ini adalah garis yang tegak lurus pada H juga pada G. Nah, ini adalah mewakili jarak antara G dengan H. Tentunya mewakili bidang U dengan bidang V yang sesuai dengan judulnya tadi ini. Jadi jaraknya U sama V ini bisa diwakili oleh ruas garis PG ini, anak-anak sekalian. Nah, untuk selanjutnya mari kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya sederhana saja, ya, sederhana. Jadi ada kubus ABCD FGH, ya, kubusnya ABCD FGH memiliki panjang rusuk 3. Nah, tentukan jarak bidang BCGF. Nah, BCGF mana? BCGF, ya, BCGF ini. BCGF dengan AD HE. Ya. Seperti tadi kita buat bidang yang tegak lurus dengan kedua bidang itu. Nah, ternyata bidang yang kita buat adalah bidang A, B, C, D. Nah, bidang A, B, C, D ini adalah tegak lurus dengan ADHE dan juga tegak lurus dengan BCGF. Nah, sehingga jarak antara bidang BCGF dengan ADHE ini bisa diwakili jarak antara AD, dari AD ini, AD apa? Ini adalah perpotongannya dengan garis BC ini, atau bisa dilihat dengan ruas garis A ke B ini. Tentunya panjangnya sederhana, yaitu sesuai dengan panjang rusuknya dari 3 cm. Untuk contoh kedua, anak sekalian, kita bahas untuk ini adalah sebuah kubus, ya, sebuah kubus ABCD FGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Nah, kita cari berapa jaraknya BD, ya, BDE, ya,
BDE ini, BDE dengan bidang C, CFH. Bagaimana? Yang sudah kita terangkan tadi ini, pertama adalah buat bidang yang tegak lurus dengan kedua bidang itu. Maka di sini bidang yang bisa kita buat yang adalah bidang ini A, C, G, E ini anak sekalian. Ini adalah bidang yang tegak lurus dengan keduanya, ya. Kemudian dari apa namanya itu bidang yang kita buat tadi ini, kita cari perpotongan antara bidang yang kita buat tadi dengan kedua bidang tadi ini. Untuk yang pertama, perpotongannya adalah pada EP ya, EP ini. Ini adalah perpotongan untuk bidang yang kita buat dengan bidang BDE tadi ini. Kemudian untuk yang bidang CFH adalah CQ ini. CQ ini. Ya. Kemudian kita cari jaraknya antara apa namanya itu bidang ini tadi, jadi bidang garis yang kita berada di PC tadi ini dengan garis CQ ini ya. Kita ambil di sini titiknya titik P, anak sekalian. Jadi titiknya titik P. Kemudian di sini yang titiknya kita ambil yang N. Nah ini N ini yang tegak lurus. Kita tapi tidak tahu tempatnya di mana, tidak tahu. Tapi nah, kalau P-nya kan jelas di titik ujungnya ini, ya. Kalau P kan jelas ujungnya ini. Nah, kalau N kan belum jelas di mana tempatnya. Yang penting PN harus tegak lurus dengan CQ. Nah, jadi garis kalau jarak garis harus saling tegak lurus. Nah, ya. Sehingga kita bisa bidang BDE ini tadi ini dengan bidang CFH bisa diwakili oleh garis PN ini anak sekalian. Nah, kita bisa dibantu dengan buat apa namanya itu bantuan dengan garis KIP. KIP ini. Sehingga kita akan terbentuk segitiga KIPC. KIPC. Nah, itu segitiga siku-siku di P. Nah, sehingga dari sini kita bisa menentukan nilai dari PN, karena PN yang tegak lurus dengan CQ ini tentunya bisa sebagai tingginya. Nah, mari kita hitung satu persatu anak sekalian ya. Jadi yang pertama adalah CP-nya dulu. Nah, jadi kita fokus pada segitiga KIPC anak-anak ya, KIPC. Nah, jadi pertama adalah PC-nya dulu. PC adalah setengah dari AC. Sehingga nilainya adalah kalau rusuknya 6 berarti AC adalah 6 akar 2, berarti PC-nya adalah separuhnya, berarti adalah 3 akar 2. Sedangkan PQ ini sama dengan rusuknya, jadi sama dengan 6 cm, gitu. Sehingga kita bisa mencari luasnya, ini sebagai tingginya, ini sebagai alasnya, sehingga apa namanya itu oh ya, ini kita belum tahu anunya dulu ya. Ini dulu nanti kita ya cekinya kan belum tahu nilainya ya. Nah, kita kan ini sudah tahu tingginya, ini alasnya tahu, tapi kalau ininya PN-nya sebagai tingginya, cekinya kan belum tahu nilainya panjangnya. Kita bisa ngitung dengan melihat pada segitiga CGQ. Nah, siku-siku di G ini. Sehingga nilai CQ ini sebagai si miringnya sama dengan akar dari CG kuadrat ditambah dengan GG kuadrat. Kita hitung sehingga ketemu nilainya adalah, hasilnya adalah ini. Berapa ini?
3 akar 6 ini, 3 akar 6 ini. 3 akar 6 ini bisa ditulis dalam bentuk 3 akar 3 kali 3 akar 2 kali akar 3. Nanti ada gunanya itu ditulis demikian ini, karena untuk bisa menyederhanakan maksudnya. Nah, kalau sudah tahu panjangnya CQ, kita cari luas dari segitiga tadi ini, segitiga PQC ini, yaitu kalau alasnya PC berarti setengah CP kali PQ. Nah, kalau tingginya adalah PQ berarti setengah PN berarti setengah CQ kali PN. Kita masukkan setengahnya kita sederhanakan, hilang dari CP kali PQ, CQ kali PN. Nah, CP nya adalah tadi setengah tadi ini 3 akar 2, PQ nya adalah 6, CQ nya kita hitung tadi adalah 3 akar 2 akar 3 tadi ini kali PN nya. Kita sederhanakan, 32 hilang, nah, tinggal 6 sama dengan akar 3 per PN. PN sama dengan 6 dibagi akar 3, dengan merasiokan penyebut ketemu 2 akar 3. Sehingga jarak BDE dengan CFH sama dengan 2 akar 3. Ini anak sekalian, ini materi sudah selesai. Jadi ya apa namanya itu, kita belajar tentang jarak ini memang ya kita cukup bisa harus membayangkan ya, kita imajinasinya harus tinggi sehingga nanti kita tidak salah dalam menghitung. Tapi saya yakin anak sekalian masih muda-muda ini, pikirannya masih fresh, lain dengan sudah orang tua yang banyak mikir macam-macam. Saya yakin dengan Anda tekun, Anda berdoa, melaksanakan ibadah dengan baik, akan ada pertolongan dari Allah yang menjadikan kecerdasan otak kamu atau gampang memahami pelajaran matematika ini. Kira-kira demikian anak sekalian. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.